kuli ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam. Kuli ram sam sam, arafe arafe. Kuli ram sam sam, arafe arafe. Kuli ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam. Kuli ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam. Kuli ram sam sam, arafe arafe. Kuli ram sam sam, arafe arafe. Kuli ram sam sam. Alif, ayo mainan. Mainannya asik loh. Mbak Seril, Mbak Kaila, Mbak Inara, mainan apa? Mbak Olive, Mbak Olive kok nggak ikut main, Mbak Olive? Dimarahin ibu. Oh, Mbak Olive lagi sedih, dimarahi ibu. Masa ibu marah sama Mbak Olive? Emang kenapa? Tadi pas pagi-pagi mau mandi mainan HP dulu, terus dimarahin. Oh, Mbak Olive pengen masih mainan HP, tapi ibu ngajak mandi untuk persiapan ke sekolah. Itu namanya bukan marah sayang, ya. Itu namanya ibu mengajak siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Kalau Mbak Olive mainan HP terus, nanti Mbak Olive jadi malas berangkat sekolah, malas belajar. Itu tandanya sayang sama Mbak Olive, ya. Nah, itu bukan marah, tapi itu tanda sayang ibu kepada Mbak Olive. Gitu ya Mbak Olive ya. Nah, ya ikut main sama Mbak Seril. Diajak main Mbak Seril. Yuk kita masuk kelas, nanti Ustazah mau bercerita tentang keluarga Bu Ayam. Yuk kita masuk kelas. Nah, yuk diajak Mbak Olive-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ananda, soleh-solihah yang ada di rumah dan yang ada di studio. Selamat datang di Kilo Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Hari ini bersama Bunda Taryati dan Sobat Ananda dari TKIT MTA Tulung akan menemani Sobat Ananda yang ada di rumah. Kali ini Bunda akan bercerita tentang keluarga Bu Ayam yang soleh solihah. Tapi sebelumnya Bunda mau dengar suara Sobat Ananda yang ada di studio. Ada Mbak Kaila, ada Mbak Inara, dadah dulu. Ada Mbak Seril, ada Mbak Olive, ada Mbak Naira, dan ada Mas Ibam. TKIT MTA Tulung, cerdas, ceria, berakhlak, mulia. Yes, yes, yes. Apa kabar Sobat Ananda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk cinta. Yang pertama aku cinta pada Allah. Yang kedua aku cinta Rasulullah. Ketiga aku cinta kedua orang tua, saudara seiman seagama. Hore. Nah, kali ini Bunda akan bercerita tentang keluarga Bu Ayam. Nah, di pinggir sebuah desa hiduplah keluarga Bu Ayam. Bu Ayam mempunyai 5 anak. Berapa jumlahnya? Oh, 5 anak. Ada bulunya halus-halus loh. Oh, ada yang berwarna apa ini? Kuning. Ada yang berwarna oranye. Ada yang berwarna apa? Sayapnya ada yang putih, ada yang coklat. Nah, hiduplah Bu Ayam beserta kelima anaknya ini di
dalam rumahnya atau di kandang ayam. Nah, gimana suaranya ayam? Pik 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 pik. Nah, pada suatu pagi hari ketika anak-anaknya belum bangun, Bu Ayam sudah bangun. Pada waktu subuh, ketika subuh, Bu Ayam sudah bangun. Nah, anak-anaknya masih tertidur. Bu Ayam mau pergi mencari makan buat anak-anaknya. Nah, oh iya, Bu Ayam belum memperkenalkan nama anak-anaknya. Nah, Bu Ayam ini mempunyai 5 anak. Yang satu bernama Patak, yang ini Pitik, Utuk, Petek, dan Potok. Nah, ketika Bu Ayam akan pergi mencari makan, si Patak sudah bangun, yang 4 belum bangun. Patak, anakku, ibu pergi mencari makan dulu ya. Nanti kamu di rumah. Nanti setelah ibu mendapat banyak makanan, ibu akan bawa pulang. Kita makan bersama, kita makan bareng-bareng. Gimana jawab Patak? Oke Bu, iya Bu. Oke, pergilah Bu Ayam mencari makan di desa. Nah, lalu setelah Bu Ayam pergi mencari makan di dalam rumah, di dalam kandangnya, ini anak-anak ayamnya sudah pada bangun. Gimana suaranya? Pik 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 pik. Nah, lalu mereka berlima bangun. Ibu, ibu, ibu di mana? Ibu di mana? Suaranya sambil pik 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 pik. Nah, si Patak yang tadi dipesani ibu bilang, saudaraku, ibu sedang pergi mencari makan. Nanti setelah ibu pulang kita makan bersama. Kita main yuk berlima sambil nyanyi-nyanyi ya. Sambil nyanyi-nyanyi bisa? Bisa. Anak ayam piik-piik, anak ayam piik-piik, kakak ayam pitik-pitik, kakak ayam pitik-pitik. Ibu ayam petok-petok, ibu ayam petok-petok, bapak ayam kukuruyuk, bapak ayam kukuruyuk. Nah, kelima anak tadi, 5 anaknya Bu Ayam tadi bernyanyi sambil yang gembira. Pada waktu sore hari pulanglah Bu Ayam. Petok 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 petok. Anakku, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Ibu sudah membawa makanan banyak ini. Kita makan bersama ya. Kita makan bersama ya. Nah, ini buat kamu Patak. Ini buat kamu Pitik. Ini buat kamu Utuk. Ini buat kamu Petek. Ini buat kamu Potok. Kita makan bersama yuk. Ini ada biji-bijian. Teman-teman tahu enggak ya makanannya ayam itu apa? Beras. Oh, beras. Apa Masih Bam? Oh, Mbak Alif cacing, jagung, Mbak Kaila. Oh, biji-bijian kata Mbak Alif. Mbak Sayur. Naira apa Mbak Naira? Sayur. Oh, sayur. Nah, kita makan bersama ya. Nah, terus makanlah dengan lahap si kelima anak Bu Ayam. Kalau makan ayam gimana? Dudu sambil piak 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 piak. Nah, makanlah si anak-anak ayam ini bersama dengan Bu Ayam. Tapi si Pitik, ibu, aku nggak mau makan sayur, nggak enak. Loh, kenapa Pitik? Nggak enak, aku nggak suka, aku nggak mau makan sayur Bu. Loh, kamu nanti kalau tidak makan perutmu bisa sakit. Oh iya Mbak Naira, perutnya nanti bisa lapar. Makan ya Pitik. Nggak mau, aku nggak suka Bu, aku nggak mau makan. Oh iya, kalau sakit nanti bisa dibawa ke rumah sakit. Lalu si Pitik tidak mau makan, makanannya ditaruh di pinggir, tidak mau makan. Nah, ya sudah, kalau nggak mau makan, nanti kalau sudah lapar dimakan lagi ya, kata si Bu Ayam. Nah, setelah malam menjelang, tidurlah Bu Ayam bersama kelima anaknya. Nah, tidurlah Bu Ayam
dengan memeluk anaknya, kelima anaknya. Nah, pada waktu malam hari sepi sekali, terdengarlah suara si pitik. Pik, 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 pik. Ibu, 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 perutku sakit, kata si pitik. Ibu, ibu, perutku sakit. Nah, ibu ayam bangun. Pitik, kamu kenapa nak? Kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Perutku sakit bu, perutku sakit. Itu tandanya kamu lapar sayang. Karena tadi pada waktu kita makan bersama, kamu nggak mau makan, kamu nggak suka sama makanan. Padahal makanan itu pemberian dari Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita habiskan. Kalau dibuang nanti mubazir namanya. Nah, karena ini makannya sudah nggak bisa dimakan, besok pagi aja kita berjalan-jalan ya. Ibu akan mengajak kamu untuk berjalan-jalan mencari makan. Lalu selanjutnya, nah tidurlah pitik bersama ibunya lagi. Tapi si pitik tidak bisa tidur karena perutnya sakit. Nah, karena tadi Bu Ayam sudah berjanji bahwa besok pagi akan mengajak anak-anaknya untuk berjalan-jalan mencari makan. Nah, Sobat Ananda yang ada di rumah dan yang ada di studio, kira-kira apa ya yang terjadi setelah Bu Ayam mengajak kelima anaknya pergi mencari makan? Mau tahu kelanjutannya? Tetap di Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Dadah. Kembali lagi di Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Nah, Sobat Ananda yang ada di rumah dan yang ada di studio, mau tahu kisah selanjutnya? Mau. Nah, pada pagi hari ketika matahari terbit, bangunlah Bu Ayam dan kelima anaknya. Ketika tadi Bu Ayam sudah berjanji sama siapa tadi? Oh, si Pitik mau mengajak anak-anaknya untuk berjalan-jalan mencari makan. Yuk anak-anak kita berjalan-jalan mencari makan, ikuti ibu ya. Kita mencari makan ke pinggir sungai. Seneng enggak? Ya, sambil berjalan-jalan. Yuk sambil berjalan-jalan kita nyanyi-nyanyi ya. Kita nyanyi-nyanyi yuk. Anak ayam piik-piik, anak ayam piik-piik, kakak ayam pitik-pitik, kakak ayam pitik-pitik. Ibu ayam petak-petak, ibu ayam petak-petak, bapak ayam kukuruyuk, bapak ayam kukuruyuk. Nah, berjalanlah Bu Ayam di pinggir sungai dan anaknya ikut di belakangnya. Karena tiap hari ditinggal di kandang ibu mencari makan, lah hari ini diajak. Senang sekali kelima anak Bu Ayam ini. Si Patak, Pitik, Kutuk, Petek dan Potok berlari-lari mengikuti ibunya. Piak 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 piak, piak 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 piak, kata si anak-anak ayamnya Bu Ayam. Nah, lalu ayo anak-anak kamu makan. Ada apa itu? Ada cacing-cacing kecil boleh dimakan, ada padi dimakan, ada apa lagi? Sayur. Ada sayuran dimakan, ada beras, ada padi dimakan. Tuh. Oh iya, biji-bijian Mbak Oli. Tuh. Oh, ada jagung juga dimakanlah sama si kelima anak Bu Ayam. Nah, di pinggir sungai terdengarlah suara wek 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 wek. Itu ada Bu Bebek di sungai berenang. Senang sekali ya berenang ya. Bu, ibu ada Bu Bebek yang berenang. Aku mau ikut berenang. Aku boleh berenang nggak Bu? Tanya si Pitik dan si Patak. Lalu Bu Ayam menjawab, anakku, itu Bu Bebek sudah bisa berenang karena sudah besar dan
badannya ada bulu-bulu yang untuk berenang. Kalau kamu masih kecil, berbahaya, kamu belum bisa berenang. Jangan ya nak, jangan ikut berenang bersama Bu Bebek. Yuk kita jalan lagi aja mencari makan. Nah, si ibu berjalan di depan mencari makan. Ini dimakan lagi, kata Bu Ayam. Lalu si anak-anak ayamnya, ayo kita ikut ibu aja, nanti kita bisa tenggelam kalau ikut Bu Bebek berenang di sungai, kata si Potok mengajak keempat saudaranya. Nah, lalu berjalanlah si Potok mengikuti ibunya. Ibu, piak gitu. Lalu si Pitik yang mengikuti ibunya, dia menoleh ke belakang. Nah, enak sekali ya Bu Bebek ya, berenang di sungai pasti segar sekali. Aku juga punya sayap, aku juga berbulu, pasti aku juga bisa berenang. Aku nanti akan menyusul ibu pulang, aku juga berani. Aku mau ikut Bu Bebek berenang dulu. Nah, kata si Pitik. Berbaliklah si Pitik mengikuti Bu Bebek, mencari Bu Bebek yang berenang tadi. Aku ingin berenang seperti Bu Bebek itu. Bu Ayam dan keempat anaknya sudah berjalan jauh. Nah, lalu si Pitik melihat sungai. Nah, wek. Aku akan berenang. Nah, aku turun ke sungai. Lalu turunlah si Pitik ke sungai. Biur. Apa yang terjadi? Lep. Oh, ternyata si Pitik belum bisa berenang. Dia meminta tolong, ibu, pik, ibu, kata si Pitik. Ibunya mendengar tidak? Oh, tidak mendengar karena ibunya sudah berjalan sangat jauh. Nah, ibu. Nah, di pinggir sungai ada Pak Tani yang sedang di sawah. Pak Tani mendengar suara pik. Oh, ini ada anak ayam tercebur di sungai. Lalu turunlah Pak Tani menolong si Pitik. Sini aku tolong, sini aku naikkan ke pinggir sungai. Karena kamu kedinginan, saya tutupi sama jerami ya. Si Pitik kedinginan. Ibu, pik, kata si Pitik. Si Pitik menggigil kedinginan karena tercebur di sungai, karena belum bisa berenang. Ibu, aku tidak bisa berenang. Ibu, aku kedinginan. Maafkan aku, Bu. Setelah ibunya berjalan jauh, ibunya menoleh ke belakang. Oh, anakku, jumlahnya berapa? Kok cuma 1, 2, 3, 4? Loh, larilah si Bu Ayam. Nah, lari kembali ke mana? Ke pinggir sungai. Terus anak-anaknya ayam yang lain juga mengikuti Bu Ayam kembali ke pinggir sungai sambil berlari. Didapatinya di pinggir sungai ada suara pik. Suara siapa itu? Suara si Pitik. Nah, suara Pitik. Oh, ibu, tolong, aku kedinginan, Bu. Lalu sama Bu Ayu, anakku si Pitik, kamu kenapa, Nak? Aku tadi tercebur di sungai, aku pengen berenang seperti Bu Bebek, Bu. Oh sayang, ibu tadi kan sudah bilang kamu masih kecil, kamu belum bisa berenang. Sini ibu peluk biar hangat, biar tidak kedinginan. Besok lagi kita belajar berenang dulu, jangan langsung tercebur ke sungai ya, nanti bisa berbahaya. Iya Bu, maafkan aku Bu, maafkan aku. Sekarang aku nurut sama ibu, sama nasihat ibu. Nah, enggak apa-apa, besok lagi kita harus berhati-hati. Dipeluklah si Pitik bersama saudara-saudaranya dan si ibu. Nah, sudah, karena ini hari menjelang malam, kita pulang ya anak-anak. Kita pulang ya.
Nah, sambil berjalan pulang, yuk kamu di depan, ibu yang di belakang. Kita pulang ya, sambil bernyanyi-nyanyi boleh? Boleh, yuk. Anak ayam piyik-piyik, anak ayam piyik-piyik, kakak ayam pitik-pitik, kakak ayam pitik-pitik. Ibu ayam petak-petak, ibu ayam petak-petak, bapak ayam kukuruyuk, bapak ayam kukuruyuk. Nah, pulanglah Bu Ayam ke rumahnya. Nah, sobat Ananda yang ada di rumah dan yang ada di studio, begitulah cerita Bunda hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya. Ketika ibu menasihati kita, itu bukan berarti marah, tapi itu adalah tanda sayangnya ibu kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya menjadi anak yang soleh, salihah, apalagi nurut, pinter. Oke, demikianlah cerita Bunda hari ini bersama sobat Ananda yang ada di studio. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai berjumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya hanya di Kilo Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.